Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perhitungan dalam lensa cembung dan lensa cekung. Tapi pastikan ya, kalian sudah menonton tayangan video sebelumnya mengenai perbedaan lensa cembung dan lensa cekung. Karena ada konsep mendasar yang harus kalian pelajari terlebih dahulu sebagai materi prasyarat sebelum masuk ke perhitungan ini. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, pastikan juga kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Yuk kita mulai saja. Percobaan menggunakan lensa cembung. Anak-anak, apabila kita akan melakukan percobaan pembentukan bayangan menggunakan lensa cembung, maka kita akan menyusun peralatan seperti ini ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi, lensa yang dapat menghasilkan bayangan nyata itu hanya lensa cembung ya. Jadi ini kita posisikan lilin sebagai benda, kemudian ini lensa cembungnya dan ini posisi layar ya untuk menangkap bayangan nyata yang akan dibentuk oleh lensa cembung. Nah, yang perlu kita ketahui anak-anak di sini adalah jarak benda SO itu diukur dari lensa cembung ke benda atau ke lilin. Jadi yang namanya SO itu dari lensa ke lilin anak-anak. Sedangkan jarak bayangan SI itu diukurnya dari lensa cembung ke layar atau posisi bayangannya ini ya, bayangannya kan ditangkap oleh layar. Jadi dari lensa ke layar ini yang dinamakan SI-nya anak-anak. Oke, Ibu Santi coba ini ya, gambarkan di sini untuk yang SO ini anak-anak ya, dari lensa ini sampai ke benda. Ini yang kita sebut sebagai jarak bendanya, SO ya. Nah, sedangkan untuk SI itu diukurnya dari lensa ke ini, ke layar atau ke bayangannya, posisi bayangan gitu ya. Itu yang namanya SI. Nih, Ibu coba ganti warna dulu ya biar nggak bingung. Nah, ini dia. Ini yang disebut SI. Jadi yang menjadi acuan itu dari lensanya ya anak-anak ya. SO lensa ke benda. SI dari lensa ke layar atau ke bayangannya. Jangan sampai tertukar ya. Nah, ini berikutnya kita akan lihat persamaan matematis lensa cembung dan lensa cekung. Persamaan untuk menentukan nilai fokus F, jarak bayangan SI, dan jarak benda SO adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini sama ya anak-anak ya, dengan persamaan yang sudah kita pelajari saat kita belajar cermin cekung dan cermin cembung. Untuk fokus, itu SO dikali SI per SO ditambah SI. Untuk mencari SI, itu nanti SO dikali fokus per SO dikurangi fokus. Untuk mencari SO, itu nanti shift ya, SI kali F dibagi SI dikurangi F. Nah, ini ada catatan khusus juga ya anak-anak ya. Pada lensa cekung, karena fokus dan bayangan yang terbentuk berada di depan lensa, ingat ya, kalau lensa terbentuknya di depan, itu nanti maya. Sedangkan kalau di belakang, itu berarti nyata untuk bayangan. Karena maya nanti nilainya negatif. Jadi lensa cekung itu hanya dapat menghasilkan bayangan maya tegak diperkecil, seperti cermin cembung anak-anak. Baik, selanjutnya perbesaran bayangan yang terbentuk. Nah, kita lihat di sini anak-anak yang sebelah kiri ini lensa cembung. Yang sebelah kanan ini lensa cekung. Kalian bisa lihat ya, ini bayangan maya ya. Jadi bayangannya posisinya sama dengan bendanya gitu ya. Posisinya di depan gitu tuh. Nah, ini kalau kalian lihat yang lensa cembung ini menghasilkan bayangan maya ukurannya diperbesar. Sedangkan yang di sebelah kanan ini lensa cekung menghasilkan bayangan maya tapi ukurannya diperkecil. Ukuran bayangan yang terbentuk pada lensa cembung dan lensa cekung berbeda dengan ukuran bendanya.
Oleh karena itu, kita bisa mencari nilai perbesaran bayangan dengan persamaan, ini ya, M sama dengan SI per SO, atau bisa juga pakai HI per HO ya. Jadi kita membandingkan bayangan dengan benda aslinya ya anak-anak ya, itu namanya perbesaran. Dari kata magnification. Kemudian untuk ini ya, O dan I itu singkatan sebenarnya dari O itu dari objek, benda, I itu dari image atau bayangan. Nah, kita langsung aja anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini kita lihat untuk menentukan ini lensa apa ya, cembung atau cekung, itu ada dua cara. Yang pertama, lihat dari tanda yang ada di atas lensanya, ini tanda positif, berarti ini lensa cembung. Cara kedua, lihat dari posisi fokus utamanya atau F1-nya. F1-nya kalau ada di belakang ya, itu berarti lensa cembung anak-anak. Ya, ini kan bagian depannya kiri, kalau di kanan ini belakang. Nah, ini F1-nya ada di belakang, jadi ini lensa cembung. Pertanyaannya, tentukan nilai fokus dari lensa cembung tersebut. Nah, dari data atau dari gambar, kita diberi data, ini ada 50 cm menunjukkan posisi benda ke lensa, ini ya, berarti ini SO-nya nih. Dari lensa ke benda, ini 50 cm. Kemudian, dari lensa ke bayangan anak-anak ini 75 cm, berarti ini SI-nya. Nah, kita tulis dulu ya, diketahui, ditanya, jawab, seperti itu, supaya nanti memudahkan kalian dalam mengerjakan. Baik, kita tulis ya di data dulu di sini. SO itu 50 ya. Jadi diketahui ada SO jarak benda 50 cm. Kemudian jarak bayangan SI 75 cm. Ditanya fokus lensanya berapa. Ini kita tulis jawab. Tuliskan dulu rumusnya ya. Fokus itu kan yang SOSI. SO kali SI per SO ditambah SI. Masukkan nilainya. SO itu 50. SI-nya 75. Kemudian di bawahnya 50 ditambah 75. Yang atas 50 kali 75 itu hasilnya 3.750. Yang bawah 50 ditambah 75 itu 125. Nah, ini kita sederhanakan, bisa ya anak-anak ya. Nolnya disimpan dulu, jadi 375 dibagi 125 itu hasilnya kan 3. Tapi jangan lupa ada 01. Nah, ini dia 30 cm. Ini jarak fokusnya. Bisa ya, kita akan lanjut ke soal kedua. Perhatikan gambar di samping. Ya, ini lensa cembung juga. Dari gambarnya sudah cukup jelas. Pertanyaannya, tentukan jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung tersebut. Nah, data yang diberikan dari gambar itu ya anak-anak ya. Kalau kalian amati, di sini ada 8 cm ya itu dari lensa ke fokus. Jadi ini fokusnya. Kemudian 12 cm itu dari lensa ke benda ya. Jadi ini SO-nya. Nah, kita data di sini, kita tuliskan diketahui fokus 8 cm. Positif ya, karena fokus utamanya F1-nya ada di belakang ini ya. Kemudian SO 12 cm. Ditanya jarak bayangan SI, perbesaran, dan sifat. Jawab satu persatu ya, yang SI dulu. SI, tuliskan rumusnya. SO kali F per SO dikurangi F. SO-nya 12. Fokusnya 8. 12 dikurangi 8 ya. 12 dikali 8 itu 96. 12 dikurangi 8 itu 4. Nah, 96 dibagi 4 itu 24
cm ya satuannya. Itu untuk SI atau jarak bayangan. Kemudian perbesaran itu membandingkan bayangan dengan benda aslinya. Jadi SI per SO. Kita punya SI 24. Kita punya SO 12. 12 dibagi 24 dibagi 12 itu 2 kali ya, satuannya kali. Sifat bayangan itu bisa ditentukan lewat 2 cara anak-anak, lewat gambar ya dari ruang-ruang atau lewat perhitungan. Kita coba yang lewat perhitungan dulu ya. Kita lihat SI-nya hasilnya tuh 24, ini positif anak-anak. Kalau positif tuh berarti bayangannya nyata ya. Nah, kalau nyata itu sudah sepaket ya dengan terbalik. Nyata terbalik. Kemudian untuk ukuran itu tinggal dilihat M-nya perbesarannya. Ini 2 kali ya, 2 kali. Berarti bayangannya itu 2 kalinya benda anak-anak. Berarti kan diperbesar. Atau kalian bisa langsung aja bandingin nilai SO sama SI-nya. Bendanya 12, bayangannya 24. Ya berarti kan lebih besar bayangannya ya anak-anak ya. Nah, kalau cara kedua itu menggunakan gambar dengan menentukan ruang-ruangnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini benda posisinya di antara fokus dan jari-jari. Ini ya. Ini berarti benda ada di ruang 2. Nah, menurut aturan yang berlaku, kalau bendanya di ruang 2, nanti bayangan akan terbentuk di ruang 3. Nah, ini adanya di sini ya ruang 3-nya. Tuh. Nah, kalau di ruang 3 bayangan itu adanya di belakang lensa, maka sifatnya nyata terbalik diperbesar ya. Karena bendanya di ruang 2, 2 bayangannya di ruang 3. Kan 3 lebih besar dari 2. Jadi diperbesar seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba soal yang ketiga. Ini ya, perhatikan gambar di samping, tentukan jarak fokus lensa cekung tersebut. Ini ya lensa cekung, fokus utamanya ada di depan ya, atau di kiri. Ini maya nih fokusnya. Nah kita lihat dari gambar, ini kita diberi data ada 9 cm, 9 cm itu dari lensa ke bayangan anak-anak. Jadi ini SI. Kemudian 36 cm ini dari lensa ke benda. Berarti itu SO-nya gitu ya. Kita tulis di sini diketahui ada SO jarak benda 36 cm. Kemudian ada SI ini ya 9 cm tapi bayangannya di depan lensa. Ini berarti bayangan maya anak-anak. Maka bernilai negatif ya, negatif 9 cm. Jangan lupa mencantumkan tanda negatif ya anak-anak ya. Karena maya. Ditanya fokusnya berapa. Nah, jawab. Tuliskan rumusnya, fokus sama dengan SO kali SI per SO ditambah SI. SO-nya kita punya 36. Dikali SI-nya negatif 9. Kalau negatif Ibu Santi kasih tanda kurung ya. Kemudian bawahnya tinggal 36 ditambah negatif 9. Seperti ini. Nah ini hasilnya 36 dikali 9 itu adalah negatif 324 ya. Sedangkan 36 ditambah negatif 9 itu adalah 27 ya positif. Sudah anak-anak tugas kalian tinggal membagi negatif 324 dibagi 27 anak-anak. Nanti hasilnya negatif 12 cm. Ini fokusnya ya. Fokusnya bernilai negatif karena fokus utamanya F1-nya ada di depan lensa maya gitu ya. Baik, kita akan lanjut lagi ke soal yang terakhir atau soal keempat ya. Perhatikan gambar di samping. Ini tentang lensa cekung juga ya, lensa negatif nih. Pertanyaannya, tentukan jarak bayangan yang terbentuk, perbesaran, dan sifat bayangannya. Dari gambar kita diberi data 3 cm itu untuk jarak lensa ke fokus. Jadi itu fokusnya ya. Kemudian ada 6 cm itu dari lensa ke benda. Ini SO-nya. Oke, kita data lagi di sini anak-anak diketahui
ada fokus negatif ya, negatif 3 cm karena fokus utamanya ada di depan ya. Kemudian SO-nya 6 cm. Ditanya jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan yang terbentuk. Kita kerjakan satu persatu dari SI dulu ya. SI masukin rumusnya. SO dikali fokus. Dibagi SO dikurangi fokus gitu ya. SO-nya itu 6 dikali negatif 3 per 6 dikurangi negatif 3. Kita hitung 6 dikali negatif 3 itu negatif 18 per 6 dikurangi negatif 3 ya. Kalau min itu jadinya positif ya anak-anak ya. Jadi sama aja 6 ditambah 3 9. Nah, berarti negatif 18 per 9 itu negatif 2 cm. Ini dia SI-nya. Jadi ini jarak bayangan ke lensa itu bernilai 2 cm ya. Tidak melebihi fokusnya ya. Berikutnya perbesaran M. Kita bandingkan bayangan dengan benda. SI per SO, angkanya aja anak-anak. Jadi tanda negatifnya di sini boleh diabaikan ya. SI-nya kita ambil 2, angkanya SO-nya tadi 6. 2 per 6 kita sederhanakan, itu jadi 1/3 kali atau pecahan desimalnya 0,33 ya. Seperti ini, itu perbesarannya. Berarti ini perbesarannya nilainya kurang dari 1 ya, nanti bayangannya diperkecil nih anak-anak. Sifat bayangan kita lihat dari hasil perhitungan. SI-nya negatif 2. Tanda negatif di sini menunjukkan bayangan maya. Jadi ini bayangannya maya, kalau maya udah sepaket ya dengan tegak. Nah ukurannya kita lihat. M-nya tadi kurang dari 1, jadi diperkecil sepertiganya gitu ya si bayangan. Diperkecil. Atau lihat dari gambar juga udah jelas ya anak-anak ya. Ini bayangannya ada di depan lensa, berarti maya tegak tuh posisinya. Terus ukurannya lebih kecil daripada bendanya, jadi diperkecil gitu ya. Ingat, untuk lensa cekung hanya dapat menghasilkan bayangan maya tegak diperkecil. Mirip dengan cermin cembung anak-anak. Baik anak-anak, untuk materi perhitungan pada lensa cembung dan lensa cekung selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like dan share juga ya kalau kalian merasa penjelasan Ibu di video ini dapat membantu proses belajar kalian dan berguna gitu ya untuk teman-teman kalian yang lain juga. Mungkin ada yang belum tahu channel YouTube Ibu Santi, bisa bantu kalian membagikannya. Nah, selanjutnya anak-anak di video berikutnya Ibu Santi akan menjelaskan materi tentang alat optik. Ini penerapan cermin dan lensa ya pada alat-alat yang kita gunakan gitu ya. Baik anak-anak, sampai bertemu kembali di video Ibu selanjutnya. Ibu Santi pamit undur diri. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.